job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Statistika SS23 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Intensitas Online Food Delivery terhadap Manajemen Anggaran Konsumsi Mahasiswa IPB University. Selamat menyaksikan. Perkembangan aplikasi OFD seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood membuat mahasiswa lebih mudah membeli makanan secara praktis. Namun, kemudahan pembelian secara digital dan bayar promo seringkali membuat pengeluaran mahasiswa meningkat tanpa disadari. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan OFD mempengaruhi anggaran mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara intensitas penggunaan online food delivery dengan manajemen anggaran konsumsi mahasiswa PKU IPB University Angkatan 62. Dari 100 responden yang ada, kami mendapatkan 83 data valid yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi penggunaan OFD, besaran pengeluaran mingguan, dan persepsi responden menggunakan skala Likert. Data ini akan dianalisis menggunakan korelasi Pearson, regresi linear sederhana, Street-Level, dan box. Pertama yang dianalisis adalah garis biru yang mempresentasikan hubungan antara pemesanan dengan pengeluaran transaksi khusus OFD. Berdasarkan grafik trendline, garis biru ini menunjukkan pola linear yang menaik ke kanan atas secara konsisten dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,613. Hal ini membuktikan adanya korelasi positif yang kuat. Artinya, setiap kali frekuensi pemesanan aplikasi bertambah, nominal uang saku mahasiswa yang terserap langsung ke dalam ekosistem OFD akan dipastikan ikut melonjak secara signifikan. Ketika penggunaan OFD tetap menambah pengeluaran karena ada biaya tambahan seperti ongkir, biaya layanan, serta pembelian yang impulsif. Kemudian kita bandingkan dengan ubah kedua, ditandai dengan garis berwarna merah. Garis ini menunjukkan hubungan antara frekuensi pemesanan aplikasi dan juga jumlah pengeluaran OFD dan juga offline. Jadi digabung pengeluaran. Nah, dalam nilai tersebut terdapat kelemahan korelasi dengan nilai koefisien relasi Pearson di angka 0,18. Hal ini menunjukkan substitusi anggaran. Maksudnya, setiap orang yang berbelanja menggunakan OFD tidak akan belanja di offline dalam waktu yang sama. Jadi, mereka saling ganti-menggantikan pengeluarannya. Nah, namun pengeluaran tersebut yang saling menggantikan itu tidak dinilai dengan adil, tidak berpindah secara adil. Hal ini dibuktikan dengan regresi persamaan dengan nilai Y sama dengan 11.119X ditambah 225.969. 225.969 itu dimaknai sebagai pengeluaran tanpa menggunakan aplikasi. Jadi mulai hanya dari offline atau warung. Nah, setiap mereka menggantinya dengan pengeluaran OFD saat pemesanan, maka pengeluarannya ditambah atau membekak senilai 11.119 rupiah. Penelitian ini juga membandingkan pengeluaran mahasiswa berdasarkan tingkat intensitas penggunaan OFD-nya menggunakan GoFood. Mahasiswa dengan intensitas penggunaan OFD itu nilai median sebesar 18.000 serta rentan penyebaran yang juga rendah dengan nilai kuartil atas sebesar 34.000, bahkan nilai maksimumnya berada di 100.000. Di sisi lain, mahasiswa dengan intensitas yang tinggi memiliki lonjakan yang besar dengan nilai median 150.000 per minggu. Selain itu, ditemukan juga pengeluaran ekstrem hingga 400.000 dalam satu minggu oleh beberapa responden yang sering menggunakan layanan online food delivery. Perbedaan ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan aplikasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola pengeluaran mahasiswa. Semakin sering mahasiswa memesan makanan secara online, semakin banyak juga uang yang dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi digital. Data tersebut memperlihatkan bahwa online food delivery tidak hanya mempengaruhi bagaimana mahasiswa memilih makanan, namun juga mempengaruhi
pola pengelolaan anggaran harian mereka. Selain melihat data pengeluaran, penelitian ini juga menganalisis perilaku mahasiswa dalam menggunakan layanan online food delivery menggunakan skala Likert. Dengan indikator memesan online food delivery saat sedang sibuk tugas dengan skala 3,82 dengan skala tinggi, dan indikator lain lebih memilih untuk menggunakan online food delivery dibandingkan datang langsung ke kantin dengan kategori tinggi juga dengan skala 3,72. Selain itu, ternyata mahasiswa juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Dengan indikator, mereka membandingkan antara harga di aplikasi A dengan aplikasi B. Di balik kemudahannya, OFD memicu perilaku konsumtif, di mana banyak mahasiswa yang membeli makanan dan minuman tambahan karena tergoda pada diskon atau tampilan menu layar pada aplikasi. Nah, indikator menunjukkan skor 3,3 pada pembelian spontan. Dan indikator menunjukkan pembelian OFD dapat menyebabkan sulit menyisihkan uang pada tabungan pada skor 3,68. Artinya, walau kita sering pengeluaran terlihat kecil, tapi jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan terjadinya tergantung pada pengeluaran mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intensitas menggunakan online food delivery berpengaruh terhadap manajemen anggaran konsumsi mahasiswa IPB Angkatan 60. Jadi teman-teman, semakin tinggi frekuensi penggunaan online food delivery-nya, maka semakin besar pula total pengeluaran mahasiswa pada setiap minggu. Penelitian ini juga menunjukkan adanya efek substitusi yang tidak berjalan dengan sempurna. Mahasiswa memang mencoba untuk mengurangi pengeluaran secara langsung dari kantin dengan menggunakan OFD. Namun, adanya biaya layanan dan juga ongkos kirim tetap menambah total pengeluaran mahasiswa. Selain itu, kemudahan akses aplikasi juga memicu adanya pembelian impulsif. Hal ini menyebabkan sulitnya mengontrol pengeluaran dan juga sulitnya menyisihkan tabungan. Walaupun begitu, sebagian besar mahasiswa masih dapat mampu menjaga prioritas kebutuhan akademik mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa layanan OFD memberikan kemudahan bagi mahasiswa, tetapi juga membawa dampak kepada pengelolaan uang sehari-hari juga pola konsumsi.